العليم وصلى الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل بجلالك وبارك على سيد عبادك وشرباتي أشعر الرب والعجم وإمام الطيب والحرم وترك مجلس الأقيام ومنبت العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شرفي يا رب زده شرفي يا رب يا رب كرمه وتعزيه ورفعته ومهابته وكرمه وسلم ويوم تبارك وتعالى ذوي الفخر والقدر الجليل سادتنا وإمتنا ومولينا أبي بكر وعمر سلمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى للقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى للقاصدنا واغفر لنا الله نبينا يمنا حيث لا أحد أمر في قولنا منه ولا نعني يا رب بالمصطفى للمقام واغفر لنا الله هو العليم الذي ترجى شفاعته لكل هاوي من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى للوقاص واغفر لنا الله الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نوره كالكوكبين جدهم صلوا عليه يا رب بالمصطفى للوقاص واغفر لنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah pilih kita bagian orang-orang yang diberkahi hidupnya. Rasul mendoakan kita, Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkahi keberkahan li ummati. Li di sini hakun li tamlik, kepemilikan. Buat siapa? Buat mereka yang pagi-paginya udah pada di Masjid Jami Al-Mujahidin. Maka mudah-mudahan seluruh yang berjasa dengan Masjid Jami Al-Mujahidin ini, minhumullahi, baik itu orangnya masih ada, kelihatan jogrogannya, warawiri di depan kita, baik itu DKM Masjid Jami Al-Mujahidin beserta pengasuh dan pembina, seluruh yang terkait beserta jajarannya. Mudah-mudahan duduknya kita pagi hari ini menjadi bagian daripada mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak boleh ngaji ini pagi, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka atas bagian dari niat baik beliau, alhamdulillah kita masih bisa terus meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat-nikmat kita. Anak yang udah ada menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa yang udah kita punya, insya Allah bertambah berkah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat pada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus dijadikan bagian umat yang istiqomah. Istiqomah bangun malam, istiqomah berjamaah, istiqomah subuh di Masjid Jami Al-Mujahidin, istiqomah habis sholat enggak langsung pulang, istiqomah menyambung silaturahim. Mudah-mudahan semakin Allah panjangkan umur kita dan semakin Allah mudahkan urusan kita. Dengan sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampailah kita di halaman 71, di tengah-tengah itu ada tulisan subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kalau kita doa terakhir tuh udah mau nyampe doa kuntet ya Pak ya. Doa kuntet berarti doa bantet yang udah ujung. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketemu tengah-tengah. Kalau barisnya (15) dari bawah. Baris ke-15 dari bawah. Ada ya? Kalau nggak ada berarti kitabnya yang salah. Ya. Kita niatkan diri kita kepada Allah. Pertama, niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil ilmi.
semakin berkah kehidupan kita, semakin benar keislaman dan keberagamaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ilma lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi hari ini menghantarkan kita kepada haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Biar kata kita belum pernah ke Baitullah, belum pernah ke rumah Rasulullah, insya Allah sampai surga nanti tamah. Allah berikan kita keutamaan yang sempurna seperti haji dan umrah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sama kita mengucapkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa husni adabi. Disebutkan wal maqalatul hadiyata wa isrun. Pesan makalah yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari siapa? Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Beliau 2 kali ganti KTP. Berarti udah 2 kali ganti presiden kali ya. KTP yang pertama namanya Abdu Syamsin. Abdun berarti hamba, Syamsun berarti matahari. Berarti dia nyembah matahari, bahkan mengikrarkan namanya hamba matahari. Orang dulu memang begitu, namanya dibikin serem. Ada lagi orang namanya Harb. Tahu Pak Harb? Tukang tawuran, harbun, bikin onar. Jadi asal nama kita, ya kan, nama kita namain tukang tawuran. Kira-kira ada yang mau deket apa enggak? Tukang tawuran. Sama namanya Harb, tukang bikin onar. Orang dulu begitu. Namanya disebutkan Sakhor. Apa itu Sakhor? Tukang palak. Ya kan kalau anak kita namain tukang palak, orang juga gak deket-deket, ditakutin. Makanya namanya Abdu Syamsin, orang ya yang menyembah matahari. Kok bisa? Karena memang beliau belum beriman kepada Rasul, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai Nabi 13 tahun di Mekah. Kan Nabi 13 tahun di Mekah itu. Terus pindah ke Madinah, ya, yang namanya kemarin hijrah. Yang kemarin kita pada pakai obor tuh, yang pada megang obor, tapi obornya agak nyala, yang kelap-kelip doang, yang di tengah-tengah pada beberekan, mati. Ya orang borongan belinya di SMK, jadi belum rapi udah mati tengah jalan. Belum kalau pakai obor yang asli bahaya. Ada kan tuh ya, kita lihat orang emang pengen biasanya mah bisa kali, cuman keparengan lagi kondisinya kurang lagi fit kali. Begitu mulutnya ngeluarin sekali minyak tanah aman, keluar api aman. Yang kagak aman yang kedua, begitu dia minum lagi ini lupa ditutup. Yang pertama ditutup kan, begitu kan ngedebos ke mukanya kan tuh, orang pada tepuk tangan, wah keren,
yang kedua lupa ditutup. Akhirnya begitu bos, yang ini goyang, nambah gede dia. Yang nambah gede kedua-dua ke mukanya. Itu namanya hijrah. Sampai Nabi hijrah pindah ke Madinah, ini Abdus Syamsin kagak juga beriman sama Nabi. Bahkan sampai tahun pertama, kedua, tiga, 2 tahun sebelum Nabi wafat, dia baru beriman kepada Rasul. Tepatnya tahun ke-7 Hijriah. Ini artinya bahwa begitu beliau beriman kepada Rasul, baru ganti KTP. Namanya ditulis Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Karena beliau sebetulnya orang Daus. Daus ini Bani Tufail, rada jauh dikit daripada Madinah. Maka namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah begitu beriman kepada Rasul, subuhnya nggak pernah tinggal berjamaah. Pasti subuhnya berjamaah. Dari beliaulah kita dengar, man sholat subha fi jamaatin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kana fi dimmatillah, maka hidupnya dijamin Allah. Sejak saat itu beliau kemudian nggak pernah lepas dengan Nabi. Ida hawala darok, di mana Nabi pindah tempat duduk, Abu Hurairah ngikut. Di mana Nabi pergi, Abu Hurairah ngintilin baiknya. Sehingga satu waktu habis subuh Nabi ngelihat dia lagi ngasih makan kucing, maka dipanggillah ya Abu Hurairah. Dari Abdus Syamsin berubah nama ke Abdurrahman, hamba Allah yang maha kasih dan sayang. Dari Abdurrahman karena keseringan megang kucing kalau subuh, maka Nabi manggilnya Abu Hurairah. Dari situlah Abu Hurairah dipercayakan oleh istri Rasul bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk menyolatkan dirinya. Beliau kalau nanti wafat mesen agar disolatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Waktu itu beliau menolak karena apa? Nggak ada apa-apanya dibanding Sayyidina Umar ibn Khattab, dibanding Ali bin Abi Thalib, dibanding Sayyidina Utsman bin Affan, dibanding sahabat yang lain Sayyidina Abu Bakar. Jauh, karena 13 tahun di Mekah aja belum beriman, 7 tahun di Madinah baru beriman. Kedudukan keimanannya beliau merasa jauh dari para sahabat, namun karena yang minta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka akhirnya beliau menerima dengan alasan kata Aisyah, annahu aksamuhum hifzan, dialah yang paling banyak menjaga perkataan hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi mengangkat apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dengan kalimat an Abi Hurairah. An di sini berarti sanad. Sanad itu berarti otentitas keilmuan. Ya, dia adalah orisinilitas. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita dengar bunyinya as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamahaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Kalau dicari emang gak nemu, cuman dia satu di atas, satu di bawah. Itu yang satunya
setelah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tulisan Imaduddin. Penutupnya di baris yang paling bawah. Ada tulisan paling bawah faman aqamaha. Ketemu? Faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ayo sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Iya, alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca tangannya megang kitab, begitu terakhir dibalik, berarti benar. Ada yang baca tangannya nggak megang kitab, tapi mulutnya mangap-mangap, berarti juga benar. Apa yang dibaca sama dia itu? Nah, kalau yang megang kan begini, emang tulisannya dibalik, jadi dia mangap-mangap juga benar. Nah, kalau nggak megang kitab dia begini aja, apa yang dibaca sama dia ya. Tapi begitulah kita, imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku. Maka meskipun kemarin pada pembahasan sebelumnya biar kata kita kagak baca Fatihah, padahal Fatihah itu sebagai rukun yang nggak boleh ditinggal. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Pembahasan sebelumnya bahwa tidak dihitung sholat, tidak sah sholatnya orang yang sholat tapi nggak baca Fatihah. Maka yang masbuk, Ustaz Hanan udah selesai baca Al-Fatihahnya, datang kita, berarti kita nggak ngikut baca Fatihah. Apalagi yang datang udah ruku, begitu takbir langsung ruku, berarti boro-boro yang lain Fatihah juga kagak, tapi masih ngikut sama Ustaz Hanan. Faman raka'a, siapa yang ikut ruku sama imam, faqad adrakas shalah, maka terhitung dia dapat 1 rakaat. Fatihahnya nggak kedengeran Ustaz Hanan baca, suratnya nggak kedengeran, kita nyampe udah Allahu Akbar. Lah kita ngikut takbir Allahu Akbar, Ustaz Hanan belum i'tidal, belum bangun dari rukuknya, maka man adrakas shalah, disitulah kemudian orang masih terhitung sholat. Karena apa? Man raka'a, ikut ruku bareng Ustaz Hanan. Berarti kan Fatihah kagak, surat kagak. Tapi karena ikut imam, qiraatul imam, bacaan imam itu madmun, menjamin qiraatul makmum. Maka kalau sudah begitu, antara imam dan makmum ini disebut oleh Nabi sebagai imaduddin. Apa itu imaduddin? Imad omud. Kalau kita di Madinah suka ada tulisannya di tiang, itu berarti imad tiang. Tiang apa? Imaduddin, tiangnya agama. Maka kata Abu Hurairah menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, ay qawamuddin, atau yang menopang agama, qawam.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki lebih kuat daripada orang wadon. Qawam itu berarti menguatkan, penguat agama. Kama annal umud qawamul bait. Laksana kita bangun rumah, dia kuat kalau ada tiangnya. Nah kalau kagak ada tiangnya, ambruk. Maka disebutkan wafiha, sholat itu jadi tiang agama ketika fiha, di dalamnya, di dalam sholat yang kita lakukan itu ayat sholat atau sholat yang kita laksanakan asru hisol, dia akan menghasilkan 10 daripada rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita megang HP, ngeliat saudara kita yang video call, bagaimana, sehat-sehat, emang kapan balik? Besok hari Selasa. Jadi 2 hari lagi dah. Sebab tanggal Selasanya udah di Jeddah. Sekarang di mana? Di Mekah. Tuh lihat no Ka'bah kata yang telepon. Yang nelpon itu dapat mi'ah wa ishrina rahmatan, 120 rahmat. Innalillahi, sesungguhnya Allah itu punya mi'ah wa ishrina rahmatan, 120 rahmat. Buat siapa? Orang yang datang ke situ, baca doa ngelihat Ka'bah, ya kan? Yang kemudian satu-satunya doa dibaca sambil melotot. Kalau doa yang lain kan kita nunduk, tangan angkat. Kalau ini mah kagak. Allahumma zid, sambil melototin Ka'bah. Allahumma zid hadal baita, ya Allah tambahkanlah, ya kan, rumahmu ini tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, kemuliaan, ya kan, keagungan, mahabbah, rasa cinta, wabiron, dan kebaikan, wazid man syarrafahu, dan tambahkan mereka yang syarrafahu, datang ke sini mensucikan rumahmu, wa azamahu, dan mengagungkanmu, ya kan. Ini doa, satu buat Allah, satu buat yang datang, makanya 120 rahmat. Dia muter tuh dari Hajar Aswad yang ada lampunya hijau, bismillahi Allahu akbar, sambil tangannya ngecut. Ya, ntar ibu-ibu kalau mau beli sayuran, lakinya nanya, mana? Ya kan, bilang aja bismillahi Allahu akbar, sayuran. Datang pergi lagi, mana lagi tuh? Beli cabai, lupa bismillahi Allahu akbar. Bapak-bapak juga begitu. Kalau mau keluar, ya kan, bininya nanya mau mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kata tetangga kita yang romantis amat itu ya. Ya, asal berangkat kecap kecuk. Dari situ muter tuh. Nabi diajarin sama malaikat Jibril, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sampai kandang burung yang makam Ibrahim tuh warna kuning. Orang kita kan bilangnya kandang burung gitu, padahal kagak ada burungnya. Habis itu baru Allahumma imanan bika, kesonohnya bebas. Tapi Nabi diajarin dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus muter ampe ya kan rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al amror ya ajizu ya ghafar ya alimu ya sattar ya ajiz ya jabbar ya arhamar rahimin. Sampai situ ketemu lagi Hajar Aswad, mi'ah wa isrina rahmatan, 120 rahmat. Kita yang ditelepon, yang kada muter-muter, yang cuma ngeliatin doang, itu dapat arba'ina rahmatan, dapat 40 rahmat. Biar kata kita agak ke sono, kalau kita ngeliatin Ka'bah, begitu yang nelpon tuh Ka'bahnya, jinjem aja. Emang apa? Gue mendingan ngeliat Ka'bah daripada ngeliat muka lu. Lah kalau ngeliat muka dia mah nggak dapat rahmat. Tapi kalau ngeliat Ka'bah kita dapat 40 rahmat. Makanya kalau ada yang nelpon, lagi di mana? Di depan Ka'bah. Coba mana Ka'bahnya? Suruh itu handphonenya ngadep Ka'bah. Jangan dia mulu lihat. Gua kan lagi duduk, ada malaikat ngasih air, begitu kata dia. Bukan malaikat ngasih air, dia kayaknya romannya haus banget, jadi tawarin air. Ya. Ada yang bilangnya ada dapat apel dari langit, ya. Bukan apel dari langit. Ya. Orangnya tinggi, kita lagi di bawah, dikasih apel, bukan dari langit. Ya kan? Orang kita mau apa aja gitu, kayaknya lapar amat kan begitu. Dikasih apel. Ini Imaduddin tiangnya agama, itu kita dikasih 10 rahmat. Kalau sholat kita kemudian kita jadikan bagian penopang agama kita, maka Imam Nawawi menyebutkan satu rahmatnya, zainul wajhi, muka kita bercahaya, bersih. Bersih di sini bukan bersih glowing, tapi bersih daripada minadzunubi wal asam, dari dosa dan kesalahan. Makanya wudhu kita jangan cepek-cepek, jangan begini doang. Lah, itu kagak mukanya nggak kena semua. Ya. Imam Hanafi yang paling tua, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat kalau urusan muka. Apa itu? Ma bainal wajhi wasya'ri. Semua di luar rambut itu muka. Di luar rambut kita mana? Ini rambut kan ya? Ini rambut. Ya. Maka ini di luar rambut semua muka. Ini jambang kita, ini rambut. Berarti di sini muka. Maka ngusapnya dari atas terus ya sampai kira-kira kena semua, mata kena, bulu mata kena, kelopak mata kena, semuanya kena. Itu namanya zainul wajhi. Dosa Allah gugurkan dari wajah kita yang meremut aja di depan laki kita. Laki kita nanya, kopi mana Neng? Gorengan ada. Asal laki orang nanya, gue gila ajar banget. Dari mana Bu Haji? Udah disobrok. Itu laki orang. Asal laki dewek kayaknya musuh banget ya. Roman-romannya gitu. Nah muka kita yang asam itu dosanya gugur kalau kita begitu wudhu mau sholat itu rata menggugurkan dosa kita. Mata, dosa mata, lagi nyari sendal kita mana ya? Perasaan di sini, ya kan? Kita cari, kata teman kita, sono kali. Begitu ke sono, mata kita ngelihat janda muda nggak ada lakinya. Berarti kan begitu melihat, alhamdulillah.
Penglihatan pertama itu rezeki, ngelihat rezeki. Yang dosa itu wan nazratus saniyah. Penglihatan kedua alaika, itu dosa. Jadi kalau ngelihat janda rezeki. Yang dosa mana? Ngeliatin janda. Nah, itu baru dosa. Orangnya masih ada nggak ya? Nah, itu baru. Tapi kalau lagi nyari sendal ngelihat dia, itu namanya anugerah. Lagi naik motor di flyover, tuh sering banget anak muda pakai baju adiknya, asal ditarik ke bawah yang atas nyembul, ya kan? Ditarik ke atas udel-udelnya kelihatan. Yang begitu berarti kita bukan ngeliatin, ngeliat. Kalau ngeliat seperti naik motor di flyover berarti rezeki. Tapi kalau ngelihat lagi di spion, masih ada nggak dia? Nah, itu berarti dosa. Karena ngeliatin, beda ngeliat sama ngeliatin. Ini dosa kita, yang dosa tadi ngeliat janda, ngeliat yang lain tuh, itu kalau wudhu digugurkan dosa dari kelopak mata kita. Maka muka kita bersih dari dosa. Yang kedua, wa nawwarul qalbi. Allah berikan cahaya pada qalbun kita. Apa itu qalbun? Ma qallaba wa yanqalibu, sesuatu yang berbolak-balik. Tubi au maturbi. Bini kita nanya, entar jadi kita kecipulir. Ya bagaimana ntar dah, itu hati kita. Tiba-tiba kita WA, ya udah lu dandan. Lu kan kalau dandan sampai 3 jam gitu. Dandan sekarang dah, itu berarti berubah hatinya. Tadinya AO sekarang berangkat, itu berarti to be or not to be. Iya atau enggak, artinya berbolak-balik. Nah, hati ini diberikan nawar, cahaya hidayah ketika sholat kita niatnya benar. Sholat kita benar itu 3 unsurnya. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Apa itu qasad? Apa itu ta'arud? Apa itu ta'yin? Ini kita subuh kita datang ke sini, kita takbir usolli fardhu subhi, itu namanya qasad, tujuan. Kita ke Masjid Jami Al Mujahidin pagi ini buat sholat subuh, bukan sholat maghrib. Sebaliknya, begitu datangnya maghrib, niatnya sholat maghrib, bukan sholat subuh. Jadi nggak mungkin subuh ada kunut, nggak mungkin sholat maghrib ada kunutnya. Karena ada tuh sholat maghrib ada kunutnya. Rakaat kedua dia salam. Ya kan, berarti dia ngiranya subuh. Ini namanya qasad, tujuan. Kita mau sholat subuh. Yang kedua ta'arud. Ta'arud itu dirinci. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Maka kita bilang raka'ataini. Kalau maghrib kita bilang salasa raka'atin. Kalau isya kita bilang arba'a raka'atin. Ya. Makanya kalau ada jamaah itu kan suka ditanya, tinggal di lantai berapa? Lantai 2. Raka'ataini, lantai 2 berarti ya. Lantai berapa? Tinggal lantai 3. Salasa rakaat. Ya. 3 rakaat. Yang repot kalau sholat dia tinggalnya di lantai 7. Ya. Tinggal di mana? Lantai 7. 7 berarti maghrib sama isya. Berarti ya sakin pen tinggal di mana? Lantai 7. Maghrib wal isya. Ya kan? Sholat maghrib sama isya. Berarti 7 lantai. Ya. Yang terakhir ta'yin. Ta'yin ini penegasan status. Kita imam apa makmum? Kalau imam berarti imaman. Kalau makmum berarti kita makmuman. Ini qasad, ta'arud, ta'yin. Itu menetapkan hati kita biar enggak berbolak-balik. Makanya kata Imam Hanafi yang paling tua, ya kan, niat salat itu
itu bukan bagian rukun. Illah kecuali libatil waswasah, niat memantapkan hati. Berarti kalau niat memantapkan hati kudu dibaca. Kan kalau ada orang salat tuh, maaf, dia diri dulu baru Allahu Akbar, berarti dia niat dulu usolli fardhu subhi. Tapi ada orang begitu diri langsung Allahu Akbar, ya berarti dia niat di dalam hatinya. Ada yang sebelum sholat, ada yang di saat sholat. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan muqaranah. Apa itu muqaranah? Seiringan, sejalan. Allah, makanya rada panjang. Ya usolli fardhu subhi rakaataini, kan begitu. Sampai bar lillahi ta'ala. Yang begitu memantapkan hati. Kita jadi enggak bimbang, memutuskan sesuatu jadi lebih ringan. Itu salat kita kalau niatnya ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada tujuan, ada penjabaran, ada statusnya, maka dia akan apa? Nawwarul qalbi, dia memberikan cahaya dalam hati kita, enggak ragu-ragu, enggak mikir lagi ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ya, ada teman kita begitu, kadang-kadang suka lupa 3 apa 4. Begitu sholatnya diubah, ada qasdnya, ada ta'arudnya, ada ta'yinnya, ada tujuannya jelas, dipaparin berapa rakaat, statusnya apa, imam atau makmum. Sekarang udah nggak mikir-mikir. Dulu kalau sholat tangannya begini, rakaat 1, rakaat 2. Dia nggak lupa, rakaat 3. Bagus dia nggak pakai karet gelang kayak orang tua tuh. Orang tua karet gelang 1, pindah lagi 2, pindah lagi 3, kan begitu. Ini sholatnya begitu, rakaat sama 1, 2, jadi nggak lupa. Sekarang udah nggak begini, udah nggak pakai main tangan, udah inget aja. Itu berarti apa yang disampaikan Imam Nawawi betul adanya. Yang ketiga, warahatal badani, badan kita ini ada istirahatnya. Istirahatnya dengan ketenangan. Kalau kita diubur-ubur sama kerjaan mulu, kerjaan orang ada habis-habisnya. Tapi di tengah kerjaan, di tengah urusan, di tengah aktivitas kita sholat, itu rohatal badani. Allah mengistirahatkan badan kita. Dengan apa? Dengan ketenangan. Ini kalau pagi-pagi begini, ada yang sampai kakinya di atas, palanya di bawah. Biar apa? Biar darahnya nyampe ke ubun-ubun. Kita nggak perlu kakinya ke atas. Cukup sujud kita subuh ini rada lamaan dikit, ya, sehingga darah turun ke otak ke ubun-ubun. Makanya beberapa penelitian ada tuh sekarang Quran, ya, kesehatan. Ya, Qurannya bentuknya kesehatan. Itu disebutkan kalau kita ruku, sujudnya lama, ya kan, maka darah kita itu nyampe ke otak. Insya Allah jadi sehat. Ketenangan. Sholat kita kan qaulun au fi'lun, perkataan dan perbuatan, ya. Perbuatan kita, ya, gerakan kita itu menenangkan badan. Yang keempat, wa anasun fil qabri, sholat kita jadi teman kita di kuburan. Kan ada sahabat Nabi bernama
Kalau nggak salah Nu'man bin Bashir, ya Nu'man bin Bashir, ya, disebutkan pada kitab I'anatul Talibin, Nu'man ibnu Bashir itu setiap dia ke kuburan, keluar dari kuburan itu waqa'a ala babil qabri, dia selalu ngadep pintu kuburan. Kan kuburan biasanya ada pintunya ya, ada gerbangnya. Waqafa alal babil qabri, dia ngadep pintu kuburan bi arba'i kalimatin, dengan 4 doa. Ya, doanya apa? Anasallahu, ya kan, qurbatakum wa rahimah qurbatakum wa tajawaz sayyiatikum wa ghufira hasanatikum. Yang pertama itu anasallahu, Allah menemanimu. Yang nemenin kita itu adalah sholat kita. Makanya yang pertama kali dihisab adalah sholat, ya. Maka yang paling nangis kalau ngelihat kuburan itu adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kata anaknya Abdullah, Baba kalau ngaji nggak pernah nangis, kalau baca kitab nggak pernah nangis, kalau lagi etikaf nggak pernah nangis, tapi asal ngelihat kuburan bleberan air mata, bajunya basah. Satu waktu Abdullah nanya, ngapa sih Bab? Fama baluka ya abati, Baba ngapa? Asal ngaji nggak pernah nangis, asal baca Quran nggak pernah nangis, ngapa asal ngeliat kuburan bleberan air mata? Kata Utsman, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ini kuburan tempat pertama dari perjalanan ke akhirat. Fa inna jafihi, kalau kita selamat di situ, kita akan selamat. Fa in lam yanju, kalau kita enggak selamat, maka kita sampai seterusnya enggak selamat. Maka salat kita Anas nemanin kita. Makanya ada Anas, ada Anis, ya. Tinggal bagaimana kitanya aja. Yang kelima, waman zilun rahmah, menurunkan rahmat Allah. Salat kita menurunkan rahmat Allah, kemudahan Allah. Ya, tadinya badan nggak enak jadi enak, perasaannya tadinya khawatir jadi nggak khawatir. Wasta'inu bisabri wassalah, kita minta tolong dengan Allah dengan apa? Sabar dan salat, ya. Wa miftahus sama, ya. Yang ke-6, wa miftahus sama, membuka rahmat-rahmat Allah dari langit. Orang yang beriman, satu kaum, satu domisili, satu tempat, amanu, beriman, summa taqaw, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, dibukakan pintu-pintu keberkahan. Dari mana? Minas sama, dari pintu-pintu langit. Makanya doa yang diterima diantaranya ba'da salawatil mafruḍah, setelah salat wajib. Yang ketujuh, bawahnya tuh wasakilul mizan, dia memberatkan timbangan. Timbangan apa? Amal soleh. Ya, sebab timbangan ada 2, ada amal soleh, ada amal salah. Yang ditambah itu adalah amal soleh. Begitu kita lagi ditimbang, misalnya timbangannya ya, ini amal soleh sebelah kanan, ya begini, amal salah sebelah kiri, ini dia tengah-tengah, berarti kan surga kagak, neraka kagak, tengah-tengah. Oh, dia pernah sholat sunnah wudhu. Apa itu sholat sunnah wudhu? Asal wudhu sholat, asal wudhu sholat. Yang lain mah duha, udah biasa, ya kan, sholat, ya kan,
Sunnah-sunnah yang lain udah biasa. Nah salah sunnah wudhu mungkin nggak biasa. Kemudian dia salah sunnah wudhu, nambah mizan, bertambah timbangan. Yang kedelapan, wa mardatir rabbi, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita salat, insya Allah, ya kan, kita ridho dengan kita, ridho dengan Allah. Kita nyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati apa meninggal? Kalau mati berarti wa mati. Kalau meninggal berarti wa meninggali berarti. Yang kesembilan, wasamanul jannah. Salat itu dia memberikan implikasi, dorongan untuk masuk surga. Meskipun Nabi bilang la yadkhulul jannata ahadakum, tidak masuk surga kalian dengan amal kalian. Sahabat protes, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul, wala ana, termasuk aku, illa ayataghammadiyallahu birahmatihi, kecuali Allah merahmatinya. Maka mudah-mudahan salat kita turun rahmat Allah dan dia menjadikan pintu masuk kita ke dalam surga. Sebab pintu surga banyak, ada pintu namanya Rayyan, ada pintu namanya Raihan, ada pintu namanya Babus Shadaqah, pintu sedekah, ada pintu namanya Babus Shalah, pintu salat. Abu Bakar nanya, ya Rasul, saya kira-kira masuk surga apa enggak? Lakal jannah, kamu masuk surga Abu Bakar? Fi ayyi babin ya Rasulullah, dari pintu yang mana ya Rasul? Kata Nabi, fi ayyi babin sya'a, dari pintu mana saja yang kau mau. Dari pintu sholat masuk, karena emang Abu Bakar orang yang beriman dekat dengan Nabi. Sedekah masuk karena Abu Bakar memberikan semua hartanya kepada Nabi dan Nabi menolaknya. Apa kata Nabi? Alaika, kamu masih punya siapa? Asma. Masih punya siapa? Aisyah. Masih punya siapa? Abdullah. As-sulusul kasir, sepertiga itu banyak. Makanya yang enak sedekah kalau masih hidup. Kalau masih hidup itu nggak dibatasin, berapa aja. Tapi kalau udah mati, batasannya sepertiga dari harta yang diberikan. Yang kesembilan, wahijabun minan nar. Yang 10, wahijabun minan nar. Yang terakhir, Allah jaga kita, hijab, ditutupin daripada siksa api neraka. Maka dari situ ditutup oleh Nabi, faman aqamaha, siapa yang menjalankan sholat dengan di atas, ya, digugurkan dosanya dari wajahnya, hatinya diberikan pencahayaan, penerangan hidayah. Terus 10 itu kita mau pelan-pelan kita jalanin, faqad aqamaddin, dia telah mendirikan tiang agama. Wa man tarakaha, yang sholat doang nggak pakai Fatihah, ya, apalagi sendiri yang gerakannya cepat, ya kan, maka faqad hadamaddin, maka dia kemudian telah menghancurkan tiang agama. Terakhir, Imam Nawawi menitipkan pesan. Apa itu? Khamsus salawat, 5 salat yang wajib itu di halaman 73 paling atas. Ini pesannya Imam Nawawi. Khamsus salawat, 5 salat ini, man hafaza alaihinna, siapa yang menjaga 5 itu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan benar-benar, maka kanas lahu nuran, Allah berikan cahaya, petunjuk, wa burhan, ya, pembeda, wa najatan, keselamatan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa orang yang enggak ngejagain itu, lam yakun lahu nuran, dia enggak dapat cahaya.
wala burhanan, nggak dapat petunjuk, wala najatan, nggak dapat keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, hari kiamat kelak dia itu ma'a Fir'aun, dia dikumpulkan bersama Fir'aun, ya, wa Qarun, bersama Qarun yang hartanya banyak, wa Haman, ya, Haman ini konsultan politiknya Fir'aun, ya, yang suka bisik-bisikin, ya. Wa Ubay bin Khalaf, ya, Ubay ini orang yang munafik, ya, bin Khalaf ini boleh yang punya HP dipoto cekrek, ya, ini pesennya Imam Nawawi buat kita yang sholat. Kalau sholat kita jaga, kita dapat hidayah, petunjuk, dan kita selamat dari api neraka. Kita nggak jaga, kita kumpulnya sama Fir'aun, ya. Titik, siapa yang mau sama Fir'aun, tanda tanya, begitu kira-kira, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian pengingat kita, sehat badan kita, panjang umur kita, dan Allah tutup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Enggak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang ditanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita hidayah. Hidayah sholat kita bukan menggugurkan kewajiban kita, tapi sholat kita ini memberikan apa? Ketenangan, memberikan kita kebutuhan, bukan kita kemudian menggugurkan kewajiban, tapi kita sangat butuh dengan sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir ini subuh di Masjid Jami'al Mujahidin, orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami, salah dan khilaf kami. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, pagi hari ini kami masih memuja dan memuji-Mu. Wa ilaikal mustaka, kepadamu-lah kami mengadu, kepadamu-lah kami berkeluh kesah, kepadamu-lah kami memohon. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, wa antal musta'an. Engkaulah yang maha menolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur.